Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Fajar Yuliawan. Izinkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek mini mata kuliah Matematika 2A yang berjudul Volume dan Massa Ingat Logam Sederhana. Pada proyek kali ini, kami menerapkan konsep integral lipat 2 untuk menghitung volume dan massa suatu ingat logam melalui model matematika sederhana. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 K11 dengan saya sendiri, Nugra Rizkyadi, 125-25012. Saya Narayani Diandita dengan NIM 125-25040. Saya Muhammad Ambil Zamzami dengan NIM 125-25044. Saya Jeremy Theo Hawalawan Tauruk dengan NIM 125-25048. Saya Mujadi Bramadita dengan NIM 125-25058. Saya Abdullah Al-Kaisan dengan NIM 125-25093. Lalu lanjut ke rumusan masalah. Dalam proyek ini kami berfokus pada dua pertanyaan utama. Yang pertama itu adalah bagaimana bentuk cetakan dan distribusi material mempengaruhi bentuk hasil akhir ingot. Lalu yang kedua, bagaimana volume dan massa ingot dapat dihitung menggunakan model matematika sederhana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami melakukan permodelan dan analisis menggunakan integral lipat 2. Lanjut. Pertama-tama kami memilih model level 2 dengan persamaan tersebut, dikarenakan walaupun terlihat menantang, persamaan tersebut sepertinya sederhana. Lanjut, Kak. Lalu dari persamaan awal tersebut, kami melakukan proyeksi menggunakan alat berupa GeoGebra serta alat bantu hitung lainnya, sehingga didapat sebuah alas dengan berbentuk lingkaran dan berjari-jari sebesar akar 5 atau 2,236 cm. Lanjut, Kak. Dari hasil proyeksi tersebut, kami mendapatkan beberapa bentuk yang dapat menjadi ingot tersebut. Di antaranya adalah tabung, kerucut, atau setengah bala. Lalu akan ada perhitungan manual oleh teman saya yakni Jaki. Oke, selanjutnya untuk penyederhanaan. Di sini kita substitusikan variabel awal kita dari X menjadi 1 tambah R cos theta dan Y menjadi R sin theta. Kemudian kita tentukan batas-batas, yaitu batas-batas jari-jari dengan 0 sampai dengan akar 5 dan batas theta dari 0 sampai dengan 2pi. Kemudian kita substitusikan fungsi awal-awal kita ini karena suku-suku trigonometri ini saling menghilangkan, maka kita mendapatkan fungsi permukaan akhir yang sangat sederhana berupa F sama dengan 5 min R kuadrat. Lanjut. Setelah mendapatkan fungsi permukaan yang sederhana, selanjutnya kita dapat menghitung volume integral ini dengan melakukan integral lipat. Pertama kita siapkan integral dengan batas-batas 5 min R kuadrat dengan batas akar 5, 0, dan 2pi sampai dengan 0. Kita tinjau integral R, di mana 5R kuadrat min 1/4 R per 4 dengan batas akar 5, 0. Kemudian kita tinjau batas theta dengan hasil akhir yaitu 39,27 cm3, sehingga dapatkan volume sebesar 39,27 cm3. Lanjut. Langkah terakhir dari perhitungan manual ini adalah dengan menentukan massa total ingot. Di sini kita mendapatkan fungsi densitas atau kerapatan massa yaitu ρ sama dengan 2 plus 0,2 X plus Y yang dapat kita ubah menjadi 2 tambah 0,2 kali 1 plus R cos theta. Kemudian kita dapatkan fungsi massa, yaitu massa sama dengan 2V tambah 0,2 integral lipat X plus Y kali F X Y dA. Karena integral lipat suku Y bernilai 0, maka tersisa integral lipat X yang hasilnya adalah 25pi per 2. Maka total massa adalah 2 dikali 25pi per 2 ditambah 0,2 dikali 25pi per 2 sama dengan 25pi ditambah 2,5pi yang sama dengan 27,5pi atau sama dengan 86,394 gram. Oke, selanjutnya visualisasi dan hasil utama. Di panel 01 yang di kiri adalah permukaan 3D ingot kami, bentuknya kayak kubah, warna kuning di atas itu bagian paling tebal, ungu di bawah hampir 0, puncaknya adalah di titik 1,0 dengan tinggi Z sama dengan 5 cm. Yang di kanan itu seperti bayangin kayak ngelihat permukaan ingotnya itu dari atas. Jadi bentuknya kayak lingkaran, tapi pusatnya bukan di origin melainkan di titik 1,0 dengan jari-jari akar 5. Makanya kita pakai koordinat polar bergeser biar integralnya cukup mudah. Oke, lanjut. Panel kedua tampak di atas semua. Yang kiri adalah di bagian kiri itu adalah kontur ketinggian. Mirip peta topografi, makin terang, makin tebal, simetris dari pusat 1,0. Yang kanan kontur densitas. Ini beda, densitas naik ke arah kanan atas dari sekitar 1,55 sampai 2,85 gram per kubik. Artinya materialnya nggak seragam, bisa karena pendinginannya yang nggak rata waktu pengecorannya. Oke, lanjut. Selanjutnya pada panel ketiga, grafik sebelah kiri menunjukkan kontur kontribusi massa, yaitu hasil perkalian antara fungsi densitas dan tinggi permukaan benda, yang dimana warna yang semakin terang menandakan bahwa daerah tersebut memberikan kontribusi massa yang lebih besar. Dan maka dari itu terlihat bahwa kontribusi terbesar berada di sekitar pusat paraboloid, atau sekitar titik 1,0. Dan sementara itu, grafik sebelah kanan menunjukkan bahwa penampang permukaan untuk beberapa nilai Y. Terlihat bahwa setiap irisan terbentuk parabola dengan puncak tertinggi pada Y sama 0. Dari visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa massa benda tidak terdistribusi secara merata dan lebih terkonsentrasi di daerah sekitar puncak paraboloid, sehingga daerah tersebut menjadi penyumbang daerah terbesar terhadap massa total benda. Lanjut. Pada panel keempat, grafik sebelah kiri menunjukkan profil densitas sepanjang batas lingkaran S. Terlihat bahwa nilai densitas tidak konstan, melainkan berubah terhadap posisi pada batas. Nilai densitas berkisar antara sekitar 1,6 hingga 2,8 gram per cm kubik, dengan garis putus-putus menunjukkan
densitas acuan sebesar 2 gram per cm kubik. Hal ini mengkonfirmasi bahwa model densitas yang digunakan bersifat tidak seragam. Sementara itu, yang di sebelah kiri, grafik batang di sebelah kanan, grafik batang di sebelah kanan membandingkan hasil perhitungan analitik dan numerik untuk volume serta massa benda. Terlihat bahwa kedua metode menghasilkan nilai yang hampir sama, yaitu volume sekitar 39,27 cm kubik dan massa sekitar 86,39 gram. Lanjut. Oke, kita masuk ke bagian terakhir nih, yaitu interpretasi model dalam konteks ingot logam. Nah, di sini kami membagi menjadi 5 pertanyaan. Pertama, di titik mana sih ingot paling tebal? Nah, jawabannya ingot paling tebal di titik X, Y dengan nilai 1,0 dengan ketinggian maksimum yaitu sekitar Z sama dengan 5 cm. Nah, pertanyaan kedua, daerah mana yang paling banyak menyumbang volume? Jawabannya, daerah yang paling banyak menyumbang volume adalah dekat pusat alas, yaitu sekitar 1,0, karena pada daerah tersebut ketebalan logam masih tinggi dan luas elemennya cukup besar. Terus pertanyaan ketiga, di bagian mana densitas paling besar untuk model densitas yang telah dipilih? Nah, untuk distribusi densitas, model menunjukkan bahwa densitas meningkat ke arah kanan atas. Secara fisik, kondisi ini dapat menggambarkan adanya segregasi unsur atau laju pendinginan yang tidak merata selama proses pengecoran. Next. Pertanyaan keempat, apakah daerah dengan densitas terbesar selalu menjadi penyumbang massa terbesar? Jawabannya, daerah dengan densitas terbesar tidak selalu menjadi penyumbang massa terbesar. Kenapa? Kontribusi massa ditentukan oleh produk rho x, y dikali f x, y. Di tepi lingkaran S dengan nilai f x, y mendekati 0, sehingga kontribusi massanya kecil. Kontribusi massa terbesar tetap berada di dekat pusat 1,0, di mana nilai f x, y bernilai besar. Nah, terus pertanyaan kelima, bagaimana simetri daerah S membantu menjelaskan mengapa beberapa suku dalam integral memberi kontribusi 0? Jawabannya, daerah S adalah lingkaran yang simetris terhadap sumbu Y sama dengan 0 dalam koordinat yang bergeser. Suku-suku yang mengandung sin theta atau cos theta dalam integral memberikan kontribusi 0 karena integral dari 0 sampai 2 pi sin theta d theta sama dengan integral dari 0 sampai 2 pi cos theta d theta sama dengan 0. Dengan demikian, model ini dapat membantu memahami distribusi ketebalan, volume, dan massa pada ingot logam secara lebih menyeluruh. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.